warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi fluida. Mari kita mengawali kegiatan ini dengan bersama-sama berdoa. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Fluida pada dasarnya dibagi dua, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini kita khususkan untuk membahas fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika diberikan tekanan. Artinya, ketika zat tersebut diberikan gaya, maka zat tersebut akan memberikan gaya perlawanan meskipun sangat sedikit. Nah, kita lihat ada beberapa sifat yang dimiliki oleh fluida. Pertama, fluida itu dapat mengalir, ya, seperti air. Kemudian fluida mengikuti bentuk wadah. Artinya jika fluida ditempatkan pada wadah tertentu, maka dia mengikuti bentuk wadah tersebut. Nah, kalau dipindahkan pada wadah dengan bentuk yang lain, maka bentuknya juga akan berubah, memenuhi seluruh ruang yang tersedia berdasarkan volumenya. Hal ini dimungkinkan karena molekul-molekul penyusunnya tidak begitu rapat atau padat. Kemudian yang kedua, yakni menolak perubahan bentuk. Jadi ketika diberikan tekanan, dia akan kembali kepada bentuknya yang semula meskipun secara umum tidak sempurna. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika cairan kopi kita tekan, ya, ketika tekanan dilepaskan, maka cairannya kembali kepada bentuknya yang semula. Jadi zatnya sangat fleksibel dengan tekanan. Sama juga dengan air, ketika diberikan tekanan kembali kepada bentuk semula ketika tekanan itu dilepas. Namun ini berbeda. Pasta yang agak kental ketika ditekan kemudian tekanan dilepaskan, maka pasta mengalami bekas meskipun sangat sedikit atau terabaikan. Nah, benda yang memiliki sifat-sifat tersebut hanyalah zat cair dengan gas. Zat cair dengan gas dapat dibedakan berdasarkan kompresibilitasnya, di mana kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan. Gas dengan molekul penyusunnya agak renggang sehingga dapat dipadatkan. Itulah sebabnya gas disebut juga sebagai zat kompresibilitas. Nah, berbeda dengan zat cair. Ketika zat cair dalam satu wadah tertentu kemudian diberikan tekanan, maka volumenya tidak berubah. Volume yang ada menjadi gaya perlawanan bagi gaya yang menekannya. Semisal pemanfaatan zat cair pada pompa hidrolik. Jadi zat cair merupakan zat yang tak kompresibel
karena zat cair tidak mengalami perubahan volume pada saat diberikan tekanan. Berikut massa jenis. Massa jenis merupakan ukuran kerapatan suatu benda. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho sama dengan massa jenis benda dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. V sama dengan volume benda dalam satuan meter kubik, dan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. Berikut ditampilkan tabel massa jenis suatu zat pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Suatu zat yang memiliki massa jenis yang besar, maka zat tersebut memiliki kerapatan juga yang besar. Demikian terjadi sebaliknya, jika suatu zat memiliki massa jenis yang kecil, maka kerapatannya juga kecil. Berikut kita bahas tentang tekanan dalam fluida. Secara umum, tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas dan dirumuskan secara matematis berikut. P sama dengan F berbanding A, di mana P adalah tekanan dalam satuan Newton per meter pangkat 2 dan F adalah gaya dalam satuan Newton, sementara A dalam hal ini adalah satuan luas permukaan dalam meter pangkat 2. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan rumus ini terkadang kita jumpai, misalnya penggunaan paku dan pisau. Dalam keadaan gaya konstan, ujung paku dan mata pisau kecil, maka dengan sendirinya tekanannya besar. Demikian terjadi sebaliknya. Adapun satuan tekanan yang lain adalah sebagai berikut. Pascal dalam kurung PA, atmosfer dalam kurung ATM, sentimeter raksa dalam kurung sentimeter Hg, milibar atau MB, 1 Newton per meter pangkat 2 sama dengan 1 Pascal. Untuk 1 atmosfer ATM sama dengan 76 cm Hg atau sama nilainya dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berikutnya, tekanan untuk zat cair atau fluida disebut dengan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Tekanan ini sangat berpengaruh bagi kapal selam maupun bagi seorang penyelam pada kedalaman di dasar laut. Besarnya tekanan pada kedalaman tertentu atau pada sembarang titik pada zat cair dapat ditentukan dengan menggunakan rumus tekanan, di mana gaya F itu sama dengan massa kali gravitasi berbanding dengan luas penampang permukaan. Karena massa benda sama dengan Rho dikali dengan volume, di mana volume sama dengan A atau luas dikali dengan ketinggian atau kedalaman, maka tekanan itu sama dengan Rho kali P dikali G berbanding dengan A, atau dijabarkan lagi Rho dikali A
dikali H dan dikali dengan gravitasi berbanding A. Kalau rumus disederhanakan, maka tekanan itu sama dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan P adalah tekanan hidrostatik dalam satuan Newton per meter pangkat 2, dan Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter pangkat 2, dan G adalah gravitasi. H sama dengan kedalaman zat cair dalam satuan meter. Apabila tekanan luar atau tekanan barometer diperhitungkan atau P0, maka persamaan menjadi P sama dengan P0 ditambah dengan Rho G dikali dengan H atau kedalaman, di mana P0 sama dengan tekanan udara luar dalam satuan Newton per meter pangkat 2. Selanjutnya kita cermati salah satu contoh soal yang terkait dengan pembahasan ini. Seekor ikan berada pada kedalaman 5 meter dari permukaan air sebuah danau. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A. Tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan. B. Tekanan total yang dialami oleh ikan. Pertama-tama kita identifikasi dulu variabel-variabel soal. H itu atau ketinggian atau kedalaman sama dengan 5 meter. Massa jenis zat cair 1000 kg dalam satuan meter kubik. Kemudian massa tekanan hidrostatik itu 1 atm. Kemudian ditanya tekanan yang dialami ikan berdasarkan kedalaman permukaan zat cair dan tekanan yang dialami secara keseluruhan jika diperhitungkan tekanan udara luar. Jawaban A, tekanan terhadap kedalaman zat cair sama dengan Rho GH atau 1000 kali 10 kali 5 atau 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2. Sementara tekanan secara keseluruhan sama dengan P0 ditambah Rho GH atau 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.